Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Atik Sumaryanto. Saya di sini dipercaya untuk menjabat sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Adapun beberapa tugas kurikulum diantaranya mengenai pengaturan jadwal-jadwal pelajaran yang akan kalian terima sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan secara optimal. Baik, adapun tugas yang berkaitan dengan kurikulum diantaranya yang perlu kalian ketahui yaitu struktur kurikulum. Nah, apa itu struktur kurikulum? Jadi di sini struktur kurikulum itu sekumpulan beberapa mata pelajaran yang berhak kalian terima dalam saat pembelajaran. Nah, ada beberapa kelompok mata pelajaran, diantaranya untuk muatan nasional, jumlah jamnya 20 jam, untuk muatan kewilayahan 9 jam, dan untuk muatan kompetensinya kejuruan sekitar 20 jam. Jadi total hak yang harus kalian terima, yang harus kalian jalani apabila kondisi tidak pandemi seperti ini, seperti tahun lalu, itu 46 jam. Jadi dalam satu minggu kalian belajar selama 46 jam dan dibagi ke beberapa mata pelajaran. Nah, sedangkan satu jamnya itu di sini menerapkan satu jamnya 45 menit. Jadi normalnya apabila kondisi normal itu berangkat jam 7, pulang jam 2. Nah, sedangkan bagaimana kondisi saat ini, mengingat kondisi sekarang sedang pandemi COVID, nah tentunya sekolah tidak bisa menerapkan seperti biasanya. Untuk itu, sekolah sedang mengupayakan dan sudah mengupayakan agar pembelajaran tetap bisa berjalan. Nah, hanya kemungkinan tidak seperti biasanya. Upaya SMK 2 dalam pelaksanaan pembelajaran ini menggunakan sistem kombinasi berdasarkan surat edaran dari Kemendikbud nomor 15 tahun 2020, yaitu tentang bagaimana prosedur penyelenggaraan pembelajaran di era COVID seperti ini. Bagaimana cara kita belajar pada saat kondisi pandemi COVID seperti ini? Nah, di SMK 2 sudah menggunakan sistem kombinasi. Artinya beberapa cara. Yang pertama, daring dalam jaringan atau yang lebih umumnya online. Di sini belajar menggunakan data internet. Jadi misalnya kayak menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, pada pembelajaran daring ini ada di SMK 2 yang menggunakan sistem daring. Beberapa mapel diantaranya mata pelajaran agama, PKN, sejarah Indonesia, seni budaya, PJOK, olahraga, lalu bahasa Sunda, fisika, dan kimia. Nah, mata pelajaran tersebut hanya dipelajari melalui
daring. Sekarang yang kedua itu mengenai luring. Apa itu luring? Luring itu luar jaringan atau yang lebih umumnya itu offline. Nah, adapun kegiatan luring ini tidak menggunakan paket data ataupun internet. Nah, medianya misalnya berupa radio, TV, kertas, modul dan lain sebagainya. Nah, di SMK 2 ini ada kesempatan untuk luring, yaitu untuk mata pelajaran yang di UN-kan, diantaranya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan produktif ya. Jadi untuk yang kejuruan juga diluringkan. Artinya apa? Artinya di sini untuk luring yang digunakan di SMK 2 ini secara tatap muka, sehingga peserta didik diharapkan bisa hadir ke sekolah. Nah, dalam seminggu ini peserta didik diberi kesempatan untuk datang ke sekolah hanya 2 hari. Yang pertama untuk kegiatan luring mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika. Nah, yang kedua yaitu untuk mata pelajaran kejuruan. Nah, pada mata pelajaran kejuruan ini luringnya bersifat praktek, sehingga pada saat luring praktek peserta didik hadir ke sekolah dengan menggunakan seragam praktek. Nah, jadi upayakan dalam pembelajaran ini saya memohon kerjasamanya kepada para siswa ataupun orang tua agar tetap selalu memperhatikan protokol COVID. Nah, demikian beberapa materi mengenai kurikulum yang bisa Bapak sampaikan. Harapan Bapak kalian tetap semangat belajar, terus lawan corona, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.